Terus saya lemes dong. Kamu ngapain bikin saya seneng kalau akhirnya dikecewakan, tak gituin. Menggunakan livery ini untuk dipakai di saudaranya, di bisnya saudaranya. Itulah kenapa pakainya plat pribadi dulu, nggak bisa langsung kuning. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun dan kapanpun teman-teman melihat video ini. Selamat datang di channel YouTube Mas Wahid. Saya doakan semuanya yang menonton video ini tetap diberi kemampuan untuk bersyukur dalam keadaan apapun dan tetap bahagia dalam keadaan apapun, serta segala macam keinginan segera diwujudkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman-teman, di belakang saya sudah ada unit kami yang terbaru yang akan kami review. Kami sebutkan kenapa hanya ada satu cat di dunia gitu, kenapa hanya menggunakan satu-satunya cat yang ada di dunia, dan lain-lain kami jelaskan secara detail. Yang lain kenapa nggak dibikin reviewnya? Karena kami memberikan kesempatan untuk para konten kreator yang tersebar di Semarang dan sekitarnya yang memang sering datang ke garasi ini untuk membuat konten, maka saya mengalah gitu. Saya biarkan konten kreator lainnya untuk membuat video dari unit-unit kami. Itu biarkan itu menjadi rezeki mereka. Tapi khusus untuk yang ini, saya sudah tunggu lama dan tidak ada yang bisa membuat konten seperti yang saya inginkan. Untuk itu saya turun untuk menjelaskannya kepada teman-teman. Di belakang saya ada satu unit sasis RN285 yang mempunyai tenaga 285 horsepower atau tenaga kuda. Mobil ini di antara yang lain 1626, kemudian R260, apalagi ya tipe-tipe sasis itu dialah yang terkuat tenaganya. Dia menggunakan suspensi ori, tapi tidak itu yang kita jelaskan. Yang pertama adalah cat. Cat ini apa sih istimewanya? Jadi cat ini masih menggunakan detail warna yang sama dengan bis kami yang lainnya. Hanya saja saat saya minta Laksana untuk mengembangkan sebuah cat yang tidak sama dengan sebelumnya tapi masih identik sama, mereka secara tidak sengaja menemukan komposisi cat seperti ini. Ini kalau kita perhatikan dari sini itu ada kayak ada semburannya, nggak kelihatan kalau dari situ, aku yakin. Ini kalau dari sini nih ada warna ungunya, ada warna oranye, ada warna merahnya kalau saya lihat ya. Jadi tidak sengaja ketemu racikan yang saya suka seperti ini. Kalau sebelumnya kan kita menggunakan white pearl gitu loh, mutiara putih gitu kan. Itu umum, Sinar Jaya pakai itu, kemudian unit-unit lain ada yang pakai seperti itu. Kemudian sebelum itu kita kembangkan lagi ngecat yang 2 kali. Jadi dicat white pearl dulu, terus disembur warna oranye. Itu keren, kayak ST03. Ada di sebelah, nanti saya jelaskan. Nah yang ini tidak perlu ngecat 2 kali, tapi ngecat 1 kali, tapi bisa kayak ada semburat warna yang saya inginkan. Nah setelah jadi kemudian mereka nyari biangnya istilahnya ya. Nyari biangnya itu sudah habis. Di Laksana sendiri habis, di Blinken atau Siken saya lupa. Di developernya juga sudah habis. Ngimport lagi sudah nggak ada. Di mana asal catnya ya, Jerman atau mana gitu saya lupa. Sudah habis semua. Terus saya lemes dong. Kamu ngapain bikin saya seneng kalau akhirnya dikecewakan, tak gituin. Terus mereka nyari. Ternyata tinggal satu di karoseri Jawa Timur, saya lupa. Tinggal satu dan hanya untuk satu bis ini. Kemudian itu dibeli sama Laksana dan dicatkan. Beruntungnya masih sisa 2 liter biangnya untuk kemudian sebagai pertanggungjawaban kalau mobil ini kena lecet atau apa, itu yang untuk ngecat. Itulah penjelasan kenapa hanya ada satu cat di dunia yang kita pakai, karena biangnya sudah tidak produksi dari Jerman, yang di Indonesia sudah muter-muter habis. Kurang lebih seperti itu. Nah bedanya tuh teman-teman, lihat tuh dari sini Pur. Nih kalau kamu dari sini kelihatan nggak ada beda gitu? Nggak kelihatan? Ini kelihatan dari sini tuh. Kamera nggak kelihatan? Kalau matamu kelihatan nggak? Kelihatan kan? Nah itu bedanya ya cuma di situ. Kalau yang lain putihnya sama, cuma biangnya aja yang ditambah untuk menghasilkan efek cat seperti itu. Nah yang bikin berbeda ini dengan Mercy-nya adalah
biang warna abunya. Kalau Mercy tuh tak bikin bunglon, niatku biar bagus, tapi dalam keadaan tertentu malah jadi kayak silver muda, jadi nggak ketemu. Nah akhirnya saya balik ke settingan awal, pakai apa nih namanya, astro apa gitu. Akhirnya jadi seperti ini lah, ini jadi yang paling pas. Kemudian red orange-nya, ini namanya red orange pesona kalau orang bilang. Dan memang yang membuat request warna seperti ini ya kami. Inspirasinya sudah sering saya jelaskan. Jadi untuk cat tidak ada yang spesial, hanya biangnya aja yang memang tinggal itu di dunia gitu doang. Kenapa kami bikin livery seperti ini? Jadi ceritanya tiba-tiba di sebuah pagi saya perjalanan pulang ke rumah, ada satu orang yang kebetulan saya kenal yang minta izin menggunakan livery ini untuk dipakai di saudaranya, di bisnya saudaranya. Loh, kan identik Mas, matanya identik dan lain-lain. Setelah saya tanya, Mas kok bisa pakai livery itu? Desainer Mas Wahid yang ngasih ini gitu. Katanya dulu desain ini tidak dipilih oleh Mas Wahid gitu kan. Memang ketika saya mengembangkan livery yang pertama yang burung elang cantik itu tapi matanya galak, ada salah satu desain yang seperti ini juga, tapi saya rasa ini terlalu galak dan kita tidak pede untuk memakainya. Alhasil saya telusuri sampai desainernya saya, Mas Anas namanya. Mas Anas bilang kalau mengembangkan livery pesona itu adalah dua gabungan desainer livery antara Mas Anas dan saya lupa namanya, Mas Dani We Art Livery. Jadi ini adalah pengembangan dari We Art Livery itu. Kemudian saya japri, Mas kenapa livery ini kamu jual ke yang lain? Bukan saya jual, tapi ada orang yang pengen didesainkan livery yang seperti pesona, ada filosofinya, ada karakter mata yang tajam, ada anggunnya, ada eloknya. Tapi kan itu identik Mas. Akhirnya tanpa banyak babi bu, livery ini saya bayar, saya beli hak patennya. Niat saya kalaupun tidak ada yang pakai, biarkan tidak ada yang pakai, daripada livery ini dipakai orang lain. Terus celing dapat kabar si Mercy mau dicat. Nah kebetulan Mercy dan RN munculnya adalah di akhir 2022, yang mana itu adalah tepat 2 tahun pesona lahir di dunia. Maka saya jadikan ini livery spesial 2 tahun pesona. Jadi ada 2 unit yang menggunakan livery ini. Untuk selanjutnya akan kembali ke livery awal sampai genap 10 unit di kota Semarang. Setelah itu baru kita kembangkan livery lagi untuk buka di kota yang lain. Kurang lebih seperti itu penjelasan mengenai livery yang galak ini. Ini menurutku terlalu galak sih, terlalu agresif. Dari depan sampai belakang itu galak semua, nggak ada cakep, nggak ada artistiknya, nggak ada lus-lusnya. Di luar seperti itu. Kemudian saya akan jelaskan kalau soal apa ini apa toh, unit SR3 ya, SR3 tipe tertinggi, tipe ultimate, mungkin akan saya jelaskan di video lainnya. Karena saya cari di konten kreator lainnya tidak ada yang menjelaskan tentang unit ini, tidak ada yang menjelaskan tentang spek SR3 itu seperti apa. Nanti tidak di video ini. Ada yang iri karena yang lain sudah dicat, Bang Yan sudah, semuanya sudah, Kohim sudah, tinggal Gofur yang masih ada bekas minyak apa tadi? Minyak suspen, minyak sok ya. Akhirnya beli deh hari ini dadaan di Tokopedia dan hari ini juga nyampe karena stok kami habis. Kita buka ini ya. Yakin Fur, kowe percaya karo kowe Fur? Yakin kowe? Yakin. Iya. Duh, jadi langsung HP kok.
diamati untuk mendapat efek original barang lama, mendingan satu layer aja kali ya Pur. Satu layer cukup kok, karena biar seimbang gitu loh. Kayak dengan warna lainnya ini kan kayak ada belang belontengnya, tapi satu layer sudah cukup. Nah kalau dilihat, kenapa akhir-akhir ini kami agresif sekali untuk berinvestasi terhadap pelek aluminium? Karena setelah saya perhatikan, setelah saya hitung dengan benar, 0607 yang dari lahir pakai aluminium ini bannya mampu bertahan hingga 40.000 dan 50.000, ada yang 50.000 malah. Tetapi begitu kita pakai velg yang berbahan bawaannya besi, 35.000 itu sudah dicopot diganti. 01 kami itu 35.000 sudah ganti ban. Nah itu yang membuat saya harus nabung nih untuk berinvestasi ke velg. Sayangnya begitu kami sadar, harga velg aluminium sudah drastis gila-gilaan. Sekarang per hari ini, nanti saya tunjukin WhatsAppnya, satu buah velg aluminium sudah mencapai 7 juta. Gak mau dong, akhirnya kami masih dapat yang harga standar. Gitu, karena selain cakep, yang terpenting adalah ban lebih awet, kampas rem lebih awet karena tidak mudah panas, dan dia memang ringan, jadi awet ban, awet kampas rem, serta tidak mudah panas itu tadi. Ya ujung-ujungnya kita menuntut selain efisiensi ya safety, itu teman-teman. Nah ini adalah mereknya AKP Aluminium. Jadi AKP itu satu brand yang ternyata, ini penjelasan dari tim AKP ya, mereka adalah penyedia atau produsen pelek yang untuk bawaan sasis. Jadi dia apa ya namanya kayak gitu ya, pihak ketiganya lah, atau penyedia produsen atau distributornya, bukan distributor, produsen memang. Jadi dibeli oleh sasis untuk dipasang kayak gitu. Namanya apa itu apa diterjemahkan sendiri. Oke, tidak ada yang spesial di depan, tidak ada spek khusus atau apa. Cuma yang sekarang stiker ini kami taruh di bawah clear. Kenapa? Karena boros banget stiker, begitu ditempel MMT, lakban dan lain-lain kekelupas. Akhirnya sekarang kami request yang samping bisa di luar clear, tapi yang depan harus di dalam clear gitu. Nah sekaligus menjelaskan kenapa kalau unit baru itu kalau nggak menggunakan plat hitam, plat pribadi, ini adalah plat sementara teman-teman, sambil ngurus BBN-nya itu jadi mobil baru tidak bisa langsung pakai plat kuning. Kenapa? Karena nunggu satu, fakturnya jadi. Begitu kita lunasi baru faktur jadi. Sekarang fakturnya udah jadi. Yang kedua, persyaratan untuk membuatnya menjadi kuning adalah banyak sekali. Ada namanya SRUT, SRUT, surat rubah bentuk uji tipe gitu. Ada SKB, surat apa gitu, perubahan dari sasis ke bodi. Dua itu yang menyediakan atau yang mengusahakan adalah karoseri, sehingga harus approve Kementerian Perhubungan dan lain-lain, angkutan darat. Jadi butuh waktu, makanya kita pakai plat sementara dulu, plat sementara yang itu 1 bulan sekali diperpanjang kayak gitu. Itulah kenapa pakainya plat pribadi dulu, nggak bisa langsung kuning. 01 juga demikian, awal dia berjalan 1 bulan pertama pakai plat ini kan, sekarang sudah kuning. 02 pun sekarang sudah kuning. Nah yang ini baru masih menggunakan plat seperti ini. Penjelasannya demikian teman-teman. Di depan tidak ada yang istimewa, kita langsung masuk ke dalam. Nah karena sudah dipel, maka kita buka sendal atau alas kaki. Tahan Fur. Ininya mlebu yuk apa-apa. Nah kita sudah di dalam sekarang. Spek untuk SR3 tuh dashboardnya sebenarnya masih mirip ya. Dashboardnya masih mirip SR2 yang 2022 ya. Cuma ininya kalau dulu itu tipe tertingginya adalah chrome silver ya, chrome apa ya, mengkilap tuh loh. Sekarang gold chrome. Finishingnya kita bisa request 2, doff maupun mengkilap. Kita pernah lihat yang doff itu kurang bagus, maka kita minta mengkilap. Ini kalau di custom sudah nggak boleh. Dulu kita sempat custom 01 tuh masih boleh, sekarang udah nggak boleh. Ini pun demikian, mereka hanya menyediakan
satu warna ini katanya. Karena kalau boleh kita pasti udah minta yang black, pasti black. Nah ini wood panelnya warna coklat. Yang istimewa ini spill ya, untuk SR3 dia ada leveling, auto leveling headlampnya. Jadi bisa di tinggi rendahnya bisa disetting, bahkan bisa minus. Nunduk ini paling atas kayak gitu. Yang lain umum kita sudah pasang default bawaannya. Instalasi lampu untuk modifikasi sudah kita sertakan, ini standar karoseri semua. Paling kita minta ada satu fitur yaitu lampu disco ajeb-ajeb, itu request tamu biasanya minta. Kemudian tambahan untuk unit ini apa yang spesial? Yang spesial kita sekaligus jelaskan ya. Karpet itu ternyata levelnya ada 4. Saya jelaskan. Kelas karpet di Indonesia 3. Umumnya ya, di karoseri Indonesia secara umum menggunakan 3 kelas. Yang pertama ini edukasi, tidak pamer, tidak apa, ini edukasi. Kelas Helios motif bintik-bintik buat bis, ngeline, akap, AKDP, standaran atau basic paket karoseri. Itu yang warna abu yang ada bintik-bintik mengkilapnya itu loh, itu yang paling standar. Kemudian kelas Wood Collection untuk bis wisata. Nah, yang sering kita pakai tuh yang level ini, kelas Wood Collection tuh yang ada kayu-kayu kayak gitu. Yang 01 itu pakai Wood Collection, 02 atau yang Mercy masih pakai level yang pertama tadi. Kemudian kelas Harmonia Gaya Wood untuk bis Sultan, VVIP, Presiden, kelas dan tipe premium lainnya. Nah, ini Harmonia tuh seperti apa ya? Mungkin seperti di bis akap yang Sultan kelas itu loh, yang kayak spek premium dan lain-lain seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang keempat, jadi tidak ada di spek umum, yaitu kelas Digiprint atau tidak umum, hanya untuk unit expo, pameran, atau owner yang ingin out of the box, tampil beda, dan yang paling penting tulisannya nih, dan berkenan bayar lebih gitu. Jadi Digiprint tidak hanya kelas tertinggi dan termahal, tapi juga limited banget. Selimited apa? Per hari ini Belis di Indonesia hanya ada di satu unit pameran Gias 2022 yaitu Sinar Jaya, dan bis ini di Pesona 2022. Jadi ada 2 di Indonesia yang menggunakan karpet model ini, nanti di shoot aja. Itu kenapa pakai ini? Saya pikir waktu itu saya akan pakai yang standar aja, yang kelas Wood Collection ya, untuk wisata. Basicnya kalau nggak salah brown apa gitu. Untuk apa ini Ultimate tuh menggunakan brown apa lah, pokoknya seperti itu. Cuma tak pikir sekalian aja lah ya, semuanya ditingkatkan. Jadi bayarnya kita bayar tambahan untuk naik kelas itu di 16 juta, kurang lebih seperti itu. Kemudian audionya, kenapa kita gabungkan 3 brand ternama, yaitu Alpine, Vokal, sama Domination Audio. Waktu itu kita kontak Audio Workshop, itu yang pegang beberapa brand atau importirnya, ATPM-nya beberapa brand audio ternama di dunia, branded. Kami ajak konsultasi. Audio Workshop itulah yang ngerjain Hyundai H1-nya kita yang tak jual untuk beli bis. Ingat, Pak, saya sedang kembangkan satu bis di Laksana, kemudian saya pengen ada kualitas audio yang lebih baik daripada standar, baiknya saya seperti apa. Lalu ditawarilah beberapa pilihan. Nah, pilihan inilah yang saya pilih karena termasuk menggabungkan pilihan yang terbaik gitu. Tentu saja kita belanja lebih ya, ada kali kalau 20 jutaan gitu kan. Termasuk saya pasrahkan saya harus beli apa aja, maka ditawarkan ada 8 buah speaker mid bass vokal, kemudian 2 buah Alpine subwoofer, dan 3 buah power dan prosesor untuk pengolahan audionya menggunakan Domination. Nah, tampakannya untuk bassnya kita taruh di sini. Memang ini setara 9 in ya, atau berapa gitu, tapi ini suaranya sudah enak benar gitu kan. Nggak perlu yang sampai 12 in untuk menghasilkan suara yang seperti ini. Nah, ini ada 2, yang satu di depan, yang satu di belakang. Nah, speaker vokalnya, mid bassnya ini kita taruh mana? Kita taruh atas.
semuanya ini custom, mulai dari boxnya juga pasti custom karena karoseri tidak menyediakan pipih dengan koaksial seperti ini. Ini menggunakan vokal. Total ada, oh alah, ini belum dibolongi yuk guys. Tuh, total ada 8 buah, 4 di kiri 4 di kanan. Kemudian ini adalah receiver mic-nya kami taruh sini. Kalau biasanya di dashboard depan, tapi begitu mic-nya sampai belakang suaranya agak hilang. Walaupun spek mic bisa sampai 30 meter, tapi kenyataannya hanya nggak sampai 12 meter sudah hilang gitu. Makanya kita taruh sini antena ke belakang dan ke depan, jadi bisa menjangkau dari depan dan belakang. Kemudian ini adalah spek standar Pesona, jadi simple, hanya warna hitam full, kemudian menggunakan list red orange-nya Pesona. Nah, ini tomato kalau di MBTech tuh, dengan jahitan tugu muda. Filosofinya ini tugu muda, dan di semua bangku Pesona disertai dengan sabuk pengaman seperti ini kayak di pesawat. Jadi sama plek diplek. Contoh ya kayak gini ya. Contoh nih. Masukkan, kemudian kencangkan. Udah itu doang. Lepas besi untuk membuka gitu kan. Announcement pramugari kan seperti itu. Jadi untuk mendukung safety, karena biar bagaimanapun safety itulah yang paling berat. Nah, untuk kordennya kita nggak muluk-muluk. Korden terbaik menurutku masih warna hitam. Apapun brandingnya, korden terbaik termewah masih warna hitam. Maka mulai 3 unit yang baru ini semuanya menggunakan warna hitam. Dan pemecah kaca ini tersedia di paket karoseri, dan ini pun kita pakai lampu pilar. Ini kalau malam cakep banget, warna terang, warna soft gitu kan, menerangkan. Nah, di unit ini juga ada yang spesial di USB chargernya. Kita custom khusus. Ini versi yang jual, saya sih belum pernah nyoba. Ini adalah super fast charging. Jadi kalau kendala saya waktu naik bis, baik akap maupun wisata, waktu ngecas pakai USB adalah tidak penuh-penuh. Bahkan terkesan hanya mempertahankan persentase si baterai itu. Kalau dengan ini katanya karena super fast charging maka dia bisa ngejar. Kurang lebih seperti itu. Nah, cool box inilah yang spesial dari kami. Mungkin sudah banyak bis yang menggunakan cool box, hanya saja kendala kami waktu naik bis wisata terutama ya, yang ada fasilitas cool box-nya, kita tidak tahu apakah di bis ini ada cool box. Maka dari awal di sini kita kasih badge atau perangkat gitu yang menjelaskan bahwa ini cool box dan nyala. Jadi mau siang mau malam ini tetap cakep kayak gitu teman-teman. Jadi begitu naik dari sana sudah langsung terlihat cool box-nya. Kalau cool box sih standar ya. Wah, dingin. Apa nih? Jadi kalau cool box standar, jadi di semuanya cool box karoseri ya seperti ini, tapi ini bisa menyimpan minuman teman-teman menjadi lebih enak untuk dikonsumsi. Speknya seperti itu. TV kita pakai 3, jadi depan. Karena begini, kalau yang matanya sudah capek gitu kan, sudah berusia, orang yang duduk di paling belakang tidak akan bisa karaokean karena teksnya kecil. Kalau yang sini, sejauh sini mungkin masih bisa terlihat paling depan. Di TV yang tengah ini untuk menjangkau penumpang atau tamu dari sini ke sana gitu kan. Nah, kalau itu ditaruh di situ, orang yang duduk paling belakang sini gak akan bisa melihat teksnya waktu karaoke. Maka dari itu kami komitmen walaupun nambah anggaran, TV-nya kita kasih 3 gitu teman-teman. Jadi audionya mana aja, yang ada lubang-lubang inilah yang ada speakernya. Di speaker ini kalau tidak salah ada cup-cupannya, enggak ya? Oh, nggak perlu cup-cupan karena sudah pakai USB di masing-masing kursi. Subwoofer yang lain di mana? Subwoofer yang lain kita taruh belakang bawah situ. Kelihatan nggak? Tuh. Nah, yang paling belakang kita tidak anak tirikan teman-teman, tetap mendapatkan jatah apa namanya ini. Gitu. Nah, ini yang saya ceritakan 03-nya kita yang 2 kali cat ya.
Ini dasar, ini masih kotor, belum dicuci, baru aja datang pagi ini. Ini putih, white pearl, putih mutiara. Tapi kalau kita perhatikan, ini kayak dicat tipis-tipis dari jauh gitu. Set. Gitu terus semburat red oranye pesona. Jadi kalau bahasa saya, mobil ini kalau dilihat dengan mata langsung atau difoto keadaan siang gitu, rasanya kayak es jeruk, seger. Tapi mahal. Karena mahal kenapa? Karena nambah cat 4 lapis berarti. Banyak lapis, jadi mahal. Akhirnya enggak kuat, maka kita kembangkan. Tuh Fur, kalau dari sini kelihatan loh Fur. Dilekukannya itu kayak ada lembayungnya. Ya enggak? Kelihatan enggak di kamera? Harus mata langsung teman-teman. Gitu. Oh, itu lagi perbaikan aki, masih baru kok perbaikan gitu. Saya jelaskan. Akinya kemarin ngedrop karena konsumsi listrik pasti meningkat untuk ngangkat audio itu. Kenapa? Karena audionya kan menggunakan spesifikasi 12 volt. Jadi konsumsi daya itu langsung dicas ke aki gitu. Nah, akhirnya ngedrop. Kita naikkan daya. Kita udah belikan Furukawa N200 yang gede. Cuma setelah diukur nggak muat karena spesifikasi ini hanya untuk N120. Maka solusi satu-satunya kalau mau naik tingkat adalah ke 150 gitu. Jadi ini sudah kita ganti ke aki yang lebih tinggi, semoga kuat. Nanti Lang, solusi nek kurang tinggi piye Lang? Kurang tinggi penyebabnya itu aki sering tekor. Terus nanti kayak sound, lampu akhirnya rendah. Berarti solusi ini dikasih inverter kan? Iya. Mahal nggak sih inverter tuh? Inverter murah. Lama nggak? Enggak, pengerjaan cepat. Berarti nek iki jek ngedrop inverter. Iya. Apa langsung pakai inverter we? Iya, enggak apa-apa. Nanti kita taruh di dekat aki aja biar instalasi nggak jauh-jauh. Nggak jauh-jauh. Berarti gimana? Kita mana mau kotaknya habis kok? Kita letakkan di sini kan bisa nempel. Atau nanti kita letakkan di sini, nanti dibur. Gitu aja. Gede nggak sih inverternya? Enggak, kecil abang segini ya. Cukup ya? Oh, cukup. Nenda sini aman nih. Ya, aman. Situ kan soalnya panas. Ya, nanti kan ini dari power kan struk sunbay terus Bang. Nanti kita tarik kabel, kasih longsong ke depan buat samar sendiri. Jadi nggak ada strom yang bocor. Ya. Oke. Masuk yuk. Murah iki piro lah? Kurang lebih 600 ya Bang. Oke. 600 murah masuk. Jadi gitu teman-teman, untuk ya memang kalau kita berani di luar pakem artinya ada tantangan tersendiri yang akan menghampiri kita. Itu. Di sana ada para mania, kita samperin. Ngopo man? Ngopo? Ngopo guys? Tadi ngumpul Mas. Ngumpul apa? Ngumpul mania. Lagi bahas apa lagi? Udah bahas anu Mas. Apa? Stiker tadi. Stiker mania. Biasanya Mas kalau mania kan sering tanya ke saya, Mas Gali stikernya ada enggak? Lah ini mau bikin ini buat 03. Kalau 04 nih udah ada stikernya. Kurang konten, Dik. Nanti dulu main-main dulu Mas. Mumpung ada temennya ke sini main-main. Kalian bisa bedain nggak bedanya cat ini dengan yang lain apa? Yang ini loh. Yang 04 nih Mas. Yang dulu ada siraliknya. Ada siraliknya. Yang dulu ada siraliknya. Yang dulu ada siraliknya. Nah sekarang ibaratnya putih bersih. Putih bersih Mas. Oke, kalau yang sono Siralik. Siralik itu apa sih menurut kalian? Siralik itu kayak kalau bahasa anak sekarang itu lembayung. Dia Oh. warna putih, disamar kayak ada warna pink-pinknya gitu. Oke. Siralik itu tambahan biang yang membuat dia seperti ada mutiaranya tapi gede-gede. Kalau white pearl standar putih yang ada mutiara namanya white pearl. Mutiaranya kecil-kecil sampai nggak terlihat. Itu kayak di Sinar Jaya itu white pearl. Nah kemudian yang sana itu siralik plus tambahan semprotan set lagi oranye. Karena kan oranye ketok banget karena disemprot meneh, makanya ada tambahan lebih mahal. Kalau yang ini tetap menggunakan siralik, tapi siraliknya lebih kaya karena biangnya banyak. Jadi kadang ya warna oranye, kadang warna merahnya, kadang warna hijau birunya. Jadi antara belakang pintu sama depan pintu udah beda kalau dilihat dari sini.
Kayak ngono nek mbok perhatikan itu lebih kaya. Bedanya apa? Saya pengen siralik white pearl tapi nggak busem, nggak purna putih tulang gitu loh. Nah ini jadinya seperti itu. Oke teman-teman, itu review kita di unit 04. Karena sudah hampir 1 bulan dan tidak ada yang mereview, maka saya sendiri yang mereview. Biasanya mereka inilah yang membuat konten di garasi ini, tapi saya pantau nggak ada yang mereview unit ini. Ya saya kira tak review diri. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.